Inilah kisah asal-usul dan sejarah sholat tahajud di malam hari. Perlu kalian ketahui, bahwa tidur merupakan saudaranya mati. Jadi, ada kesamaan di antara tidur dan juga mati. Syekh Thohir dalam kitab Jawahirul Kalamiyah menjelaskan, bahwasanya kondisi alam kubur adalah sebuah perkara gaib. Manusia akan sulit mengerti tentang hal itu, lalu untuk mempermudah, maka tidur bisa dianalogikan dengan mati. Saat seseorang tertidur, maka siapapun tak ada yang tahu tentang mimpi apa saja yang terjadi. Saat seseorang bangun tidur, maka disunahkan untuk membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana, ba'dama amatana, wa ilaihi nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah Zat yang telah menghidupkan setelah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Dari doa ini bisa kita ketahui, bahwasanya kematian itu memiliki kesamaan dengan tidur. Bedanya, saat tidur ruh kita yang keluar bisa kembali, sementara saat mati tidak bisa kembali. Ketika seseorang tertidur lalu kemudian bangun, berarti Allah telah menghidupkan orang itu kembali dari kematian sementara. Saat tertidur di malam hari, kita disunahkan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Secara lugha atau bahasa, tahajud menyimpan makna berusaha melawan atau meninggalkan tidur. Adapun secara istilah fikihnya, tahajud adalah sebuah ibadah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah tidur. Adapun hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dahulu selalu mengerjakan sholat tahajud. Hal ini sebagaimana keterangan dari kitab Hasyiyah Inganatut Thalibin. Dahulu, sholat malam pada awal-awal permulaan Islam hukumnya adalah wajib. Sebelum turunnya perintah sholat 5 waktu, Rasulullah dan umatnya diwajibkan untuk mengerjakan sholat malam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil yang artinya, wahai orang yang berselimut Muhammad bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Namun setelah disyariatkannya sholat 5 waktu, hukum wajib sholat malam lalu berubah menjadi mansuk atau dihapuskan kewajibannya bagi umat Nabi. Hukum sholat malam lantas menjadi sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Awalnya sholat malam masih tetap wajib bagi Nabi Muhammad sebagai kewajiban tambahan. Namun pendapat lain menyebutkan, bahwa kewajiban itu sama-sama mansuk bagi Nabi dan juga umatnya. Adapun perbedaan sholat malam dan tahajud adalah, bahwa sholat tahajud itu pasti sholat malam, tetapi sholat malam belum tentu sholat tahajud. Hal ini karena syarat tahajud itu mesti tidur terlebih dahulu walau sebentar. Adapun keutamaan sholat tahajud adalah sebagaimana tertuang dalam ayat suci Al-Quran berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dari sebagian malam, sholat tahajudlah kamu Muhammad dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu menempatkanmu pada tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat 3 buhulan pada ubun-ubun kepala seorang dari kamu sekalian apabila dia tidur. Lalu, ketika ia bangun lalu menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaslah 1 buhulan. Kemudian, apabila dia berwudu, maka terlepas pula buhulan yang kedua. Lalu, apabila ia melaksanakan sholat, maka terlepas pula buhulan yang ketiga sehingga dia menjadi giat. Tapi, apabila tidak, maka setan itu akan mengencingi kedua telinganya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Misikat, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat malam dan dilakukannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan 9 perkara, yang 5 di dunia, sedangkan yang 4 di akhirat. 5 perkara yang di dunia adalah, Allah memeliharanya dari bermacam-macam bencana, tampak bekas ketatannya pada wajahnya, dicintai oleh hati hamba-hambanya yang saleh dan semua manusia, lidahnya berbicara dengan hikmah, dan ia dijadikan orang bijak, yaitu dikaruniai kefahaman. Sedangkan 4 perkara yang ada di akhirat yaitu, ia bakal dihimpun dari kuburnya dalam keadaan putih wajahnya, dimudahkan hisab baginya, melewati sirat bagaikan kilat menyambar, dan menerima kitabnya dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Rasulullah beliau bersabda, kalian lakukanlah terus qiyamul lail dengan melakukan sholat tahajud, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Qiyamul lail dengan melakukan sholat tahajud merupakan ibadah kalian kepada Tuhan kalian, melebur berbagai kesalahan dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Al-Hakim dan ia berkata, ini adalah hadits sahih sesuai